Oke guys, kita lagi ada di Samboja Lodge Bos untuk penangkaran konservasi beruang madu dan orang utan, tapi lebih fokusnya ke orang utan. Ini kamarnya, kita lagi kok malah ini ada kamarnya. Ayo, kita ada di deluxe room. Nah, deluxe room itu ternyata ini adalah lantai 2 karena di bawah itu ada lantai satunya. Lokasi kamar deluxe karena kita satu orang bertiga, aku extra bed kamar kita, jadi kita dapat 3, harusnya 2 doang sih sebenarnya. Kamar mandinya cek, kalau hotel itu kamar mandi sih pertama ya, untuk ngelihat dia oke apa enggak, rapi, bersih. Oke, tidak ada bau-bauan ya. Oke, disediain air panas kalau nanti loh. Ini makanan ada gitu loh, si nasi roketku. Dia juga kesini yang nggak ada punyaku. Oh, punyamu. Oke, jadi ini. Oh, aku tahu itu ada kelambu-kelambu. Nanti kalau misalnya malam ada penyamukan, jadi bisa diturunkan. Jadi ini aku malah ini extra bed. Ini bisa dibuka kan harusnya ya? Saya buka eta kondi. Kok kayaknya enggak bisa? Masa pakai itu? Ono kunci lain ya, Yaudah, kalau gitu ini balikin lagi. Oh, isinya jadi saat ini. Nah. Oke, jadi ini di balkonnya. Ini lokasi kamar kita. Jadi mungkin nanti harus rajin-rajin ditutup ya, karena takutnya iki. Oke. Ya. Tempatnya menarik. Halo guys, kita sekarang lagi naik pickup menuju ke tempat penangkaran orang hutannya. Yeay. Nanti kalau ada sungai seru lagi, kayak jeep di Rapi gitu loh. Oh, belum parkir sini. si air masuk hutan rimba. Terus kita update-nya besok waktu family gathering. aku dorong pas punya banget. Besok ayo wes pas Urus. Aku udah izin di grup besar lagi ya, izin. Kalau pasien tahu udah kayak gimana? Apa? Mas Dian loh. Pulang kapan? Tanggal 6 Maret. Wah, cepet nih. Ojo rame-rame. Enggak apa-apa sih asli nih bilang. Asal korporasi in my life. Mbak. Enggak iso papasan dong. Ya rada-rada nyaruk-nyaruk dikit kan. Katanya papasan terus. Enggak ono kanannya juga. Hutan buatan apa tadi? Iya deh, kok happy banget. Iya, siap, iya. Ini ke kanan, itu Samboja Lodge yang depan turun itu berarti. Oke. Yang ini apa yang sana? Yang sini sih. Oh, nah kita kesini suakannya. Samboja Lodge. Wisata edukasi kayak Pak Agus. Apa itu emang? Apa itu? Wisata. Kan wisata
wisata edukasi Kristen ikut ya maksudnya. Lah. Saya melewati 2 pulau katanya, satu jalur masih bagus terus. Isi pulau yang dimaksud 2 pulau. Ini kita maksudnya pulau nih, oh. Kayak kemarin Demon Slayer kah? Yang kemarin kali nonton Demon Slayer apa ya? Oh, 5 cm persegi. Emang bapaknya bilang rame kok tadi. Terus kata bilang ini tadi pagi rame gitu katanya. Mungkin banyak orang yang kayak defisit gitu kali, bukan yang nginep. Nah, Vera ini dari Ancol Bapak Ibu. Oh. Menggunakan yang ilegal. Kita Jadi kami menyita sekitar 128 orang utan dari Ancol. Vera. Dari Ancol. yang ilegalnya Ancolnya. Kebun binatang Ancolnya. 28 tahun tadi Vera ya Pak ya? Berapa umurnya? Nah, dan syukurnya 124 di antara mereka itu tidak terlalu dalam traumanya. Makanya bisa kami Lang. kirim ke hutan. Oh, yang Tinggal 4 orang utan yang dari Ancol termasuk Vera masih trauma. dikirim ke hutan. Karena dia bisa trauma. Kita Ya. Jumlahnya sih kita sudah lepaskan liarkan 551 mulai tahun 91 sampai tahun kemarin bulan April. Kami di Sungai Wen yang pertama, terus di Gunung Beratus, perbatasan Kaltim sama Kalsel, yang terakhir di Wahaya, di Wahau, di Berau. Itu kan ada kak, saudara Yang jantan. Yang jantan namanya siapa? Umurnya berapa? Jujun. Nggak bisa pak, karena kan orang utan kan kera ya, bukan monyet, jadi nggak bisa nyebrang. Ini, kalau monyet itu mulai dia lahir udah bisa berenang. Kalau kera nggak ada bisa berenang kecuali manusia karena kita bisa belajar. I see. Kita kan kategori kera bukan? Katanya sih gitu familinya. Ini Vera 28 tahun. Itu Jujun. Bedanya cuma 3%. Jadi kalau kera itu tidak bisa melompat, kera hanya bisa merambat atau berayun. Tapi kalau monyet itu pasti lompat dan monyet itu pasti bisa berenang. Dan monyet tidak perlu sarang untuk tidur, tapi kera harus membuat sarang karena kera itu tidurnya berbaring. Kalau monyet cuma duduk di ranting pohon, kepalanya tunduk tidur. Kalau kera harus berbaring. Itu monyet karena ada ekornya. Tuh, jadi kategori yang ada ekornya itu pasti monyet, yang nggak ada ekornya pasti kera. Dan kera terbesar itu ada 4. Ada gorila, simpanse, bonobo, dan orangutan. Dan orangutan hanya ada di Asia termasuk di Indonesia. Yang 3 di Afrika. Beruntung kan kita. Nah, gitu. Jadi cuma bedanya mereka hidup di 2 pulau, Borneo dan Sumatera. Otomatis orangutan Sumatera dan Borneo beda spesies, nggak boleh digabung. Karena sudah kayak lebih ribet. Jadi orangutan Borneo yang ini namanya Pongo Pygmeus karena ukurannya besar dan warnanya gelap. Kalau orangutan Sumatera yang pertama kali ditemukan namanya Pongo abeli karena bulunya pirang atau orange. ya terang. Lebih kecil. Nah, yang terbaru 2005 oleh peneliti dari Jerman, mereka mengklaim menemukan spesies baru
Pongo tapanulensis namanya, di Tapanuli. Nah Tapanulinya. itu rambutnya agak ikal-ikal keriting, kepalanya kecil, mukanya rata. Nah itu bedanya. Padahal dia satu pulau tapi beda spesies. Kalau di Borneo sendiri ada 3 subspesies. Di sini di Kaltim Pongo pygmeus morio, di Kalimantan Tengah Pongo pygmeus wambigi, di Kaltara Kalbar itu Pongo pygmeus pygmeus. Tanjung Puting itu Pongo pygmeus wambigi. Ya, bedanya itu. Cuma sama-sama spesies, berbedanya hanya habitnya aja. Karena mereka suka karena ke sana. Ya. Tanjung Puting sama si Mario gitu. Ya. Kita beda program sama Tanjung Puting Bapak Ibu. Nah, karena mereka kan katanya orang utan liar tapi kok dikasih makan. Sedangkan kami di sini orang utan kami kan rata-rata dari peliharaan orang nih yang kita jadi liarkan gitu supaya mereka bisa kembali ke hutan. Dikasih makan juga. Tetap di sini Mbak. Tapi kalau dalam liar kami tidak boleh ngasih makan lagi karena mereka sudah punya skill itu tidak boleh kasih makan. Karena apa? Satwa sekali dikasih makan di alam liar itu akan tergantungan. Jadi kalau mereka udah kita didik kembali ke hutan, ya mereka harus siap. Betul, makanya kita ada namanya finish time pagi dan sore ya. Nah orang hutan tahu nggak hidupnya sekarang berapa Bapak Ibu? Berapa tahun umurnya sekarang dalam liar? Pernah dengar kan? Bu 100 50 tahun. Semoga Bu ya, itu harapan kita. Orang hutan dulu kayak kita sampai 65 sampai 70 tahun. Karena hutan Borneo dan Sumatera itu kategori sempurna dalam artian pangkas wilayah banget. Daerah jelajahnya luas banget. Nah sekarang orang hutan hanya 40 tahun. Oh, Karena 40. apa? Alih fungsi hutan. Terus juga banyak warga, terus juga banyak para petani yang menganggap orang hutan seperti hama. Terutama kalau ada orang hutan yang masuk ke pertanian, mereka memakan apa yang mereka makan, petani membunuh menembak mereka. Padahal satwa itu tidak pernah merubah jalur. Manusia aja sih. Manusia kalau macam kita besok bisa belok ya jalan tikus ya gitu. Jadi mereka enggak, tapi karena orang hutan selalu pindah-pindah tempat tadi, mereka dibilang hama karena memakan buah yang mereka tanam ya. Nah orang hutan saya bilang tadi populasi di Sumatera untuk Abeli sama Tapanuli hanya 14.000. Itu data terakhir sekitar tahun 2010-2011. Dan di Borneo sendiri kita masih punya sekitar 58.000 karena Borneo pulau terbesar nomor 3 di dunia. Tapi untuk menambah populasi orang hutan Ngapain dia? Main. Kenapa? Kalau betinanya itu seperti manusia tergantung hormon, mungkin umur 9 sampai 12 tahun mereka akan menstruasi pertama kali. Oh dia Ya, mens juga. setelah itu mereka meeting, hamilnya 9 bulan juga. Menyusuinya juga 2 tahun. Bedanya bayi orang hutan sama ibunya minimal 6 tahun, maksimal 8 tahun. Bayi manusia bisa selamanya sama orang tua kan. Kalau orang hutan enggak. Bedanya lagi, selama bayinya masih sama ibunya 6 atau 8 tahun lagi, ibunya itu tidak pernah kawin. Sebelum bayinya benar-benar pisah. Makanya orang hutan jantan itu dalam liar mereka melakukan poligami. Karena mereka juga butuh kan, butuh ya kan. Nah, jadi betina itu walaupun dipanggil untuk panggilan kawin, kalau dia punya bayi nggak bakalan datang. Karena mereka harus fokus sama bayinya dulu 100%. Nah, dan kalau mereka betina itu lahir dalam liar sampai mereka meninggal umur 40 tahun maksimal cuma punya 3 bayi seumur hidup karena perlu waktu 10 tahun. Dan orang hutan belum pernah melahirkan kembar, semoga secepatnya ya. Belum pernah, semoga secepatnya. Dan kita sudah punya yang albino juga soalnya, mudahan ada yang yang kembar lagi, mudahan ya. Nah orang hutan itu adalah hewan penjelajah Bapak Ibu. Jadi penelitian kami mengatakan dan melakukan riset di alam liar, satu orang hutan itu butuh minimal 20 hektar per hari Just playing. untuk teritorinya. Jadi 1 sampai 10 orang hutan di alam liar, mereka bisa membantu menanam 50 jenis pohon buah dan 15 jenis pohon keras. Dari metode apa? Buah yang mereka makan, dari kotoran mereka bisa tumbuh pohon baru. Dan mereka juga bisa mengundang 5 jenis burung enggang. Tahu ya enggang ya? Iya. Dan satu enggang bisa mengundang 100 jenis burung lagi. Jadi kalau hutan itu ada orang hutan itu pasti sehat dan hidup. Karena orang hutan. Ya. Nah, orang hutan adalah binatang yang tree dwelling mammal. Mereka maksudnya aktifnya di atas pohon, minimal di atas 30 meter. Apalagi di alam liar mereka bisa lebih dari itu karena pohonnya lebih dari 50-60 meter. Untuk melindungi predator mereka, terutama dari ular piton. Kalau di Sumatera mereka ada namanya real tiger ya, harimau yang benar-benar gede ya. Tak Jun, jangan Jun. Hey, Jujun umurnya berapa emang Pak? Jun umurnya 27 tahun itu. Oh, tapi dia tidak kawin dengan Vera? Kawin.
Tapi Vera nggak hamil. Enggak, kan diimplan. Oh. Jadi konservasi rehabilitasi beda dengan kebun binatang atau penangkaran. Nggak boleh beranak pinak. Kalau kebun binatang beranak pinak lebih bagus, ini akan ada bayi banyak pendatang di kebun binatang. Kalau kami beranak pinak, satu izin kami adalah rehabilitasi konservasi. Kedua, budget akan nambah karena kami foundation, foundation juga donasi. Ketiga, hutan kami ini hutan buatan loh Bapak Ibu. Kami nanam mulai tahun 2000. 26 tahun yang lalu kami pertama kali nanam sampai sekarang. Jadi kalau ada ibu yang melahirkan bayi orang hutan di sini, ibunya tidak bisa memperkenalkan semua jenis pakan. Karena dalam lihat per square meter itu ibunya bisa menjelaskan lebih dari 20 jenis pakan. Di sini per square meter belum tentu ada 3 jenis. Iya. Tapi tidak ada yang sempurna. Kayak manusia juga, maaf tidak bilang kebobolan. Oh, Kita juga ada bayi sekitar 9 atau 8 bayi lahir di sini padahal dia udah diimplan. oke. Kita bilang baby by accident. Iya. Kita sayangin kok nomor itu. Iya. Ya mau gimana lagi kan? Accident kita udah kita simpan. Cuma kalau memang ibunya sebaiknya naturlis ya alhamdulillah mereka bisa kembali ke hutan bareng. Tapi yang takutnya kalau ibunya non rilis, nah bayinya bisa nggak punya masa depan ini kasihan. Ini kurang lebih 0,4 hektar aja Pak. Ya, yang ini hidup dan mati selamanya di sini. Terutama si Jujun Bapak. Jujun itu umur 27 tahun. Dia itu kan Masa? Tak kira ada 2, karena jalan kecil kan kayak nggak cukup. Itu ada monyet. Kemarin aku renang tuh di Karyang, di ini ya, di kolam renang Karyaungo tuh. Ditontoni monyet. Wah, kayak monyet di pinggir-pinggir berdiri natep kita, masalahnya kayak ayo. Bilang sama Mimi, siap nih Kinabalu. Nil, seru Nil, kita naik pickup. Udah kayak ibu-ibu yang kita temuin di ini loh. Yang kita temuin di mana namanya? Di kebun bagus. Kita naik pickup, kurang karaoke aja sih di atas pickup ini. Aku yang share, aku yang mention. Mbak Lucy juga jadi berminat banget. Aku pengen ya, ayo Mbak Lu gitu. Oh yang ini, jalannya deket loh ya. Iya, berjalan aja bisa. Ya nggak apa-apa sih, fasilitas. Mau buku udah dikasih fasilitas ya udah. Membakar kalori put. Enggak sih, aku akan tetap naik. Naiknya lumayan nih sama turun. Itu kita bisa ini-inian ya, apa sih, main kano-kanoan. Iya kayaknya. Teritorial berarti ya sebenarnya ya. kenapa? Teritorial juga ya orang hutan. Orang kan semi grup kan tinggalnya. Oke. Dia orang semi grup bagaimana mereka teritorial. Alhamdulillah nggak pernah Pak. Tapi kalau pas lagi hujan terus kemarin banjir terus. Tapi ini level normalnya segini. Tapi dia udah tahu ya waktunya makan dia akan kesini keluar. Selama kapal itu gerak ada keranjang kuning ya berarti ada makanan. Berarti dia melihat keranjang kuningnya. Check out keranjang kuning gitu. Kenapa? Enggak, di dalamnya ada kayak kolam-kolam juga Pak. Oke. Lo jatuh, yang benar Pak. Soalnya kalau habis banjir juga masukkan akhir kan. Cuma kan di dalamnya karena nggak pernah di. Check out keranjang kuning dia. Terus kan. Ini si Jujun. Jujun dan Vera. Makanannya apa? Buah-buahan berarti ya? Ini jatuh tuh kan gimana? Apa sih itu? Pertanyaan buah ya? Ya, kami ada sekitar 9 jenis buah-buahan yang kami berikan ke mereka setiap hari harus diganti supaya mereka tidak bosan. Oke. Nanti ada lagi tambahan kayak kelapa, ada tebu, ada rotan, nanti ada sayuran itu sekitar 5 jenis sayuran. Ditambah lagi ada tahu, tempe. Kok ada kayak telur, kena ada gitu? kutil, ada kentang. Oh dia telur juga, mentah rebus. Oh makan kukus-kukusan, Kasih telur kan tetap gemuk, proteinnya tinggi. sehat ya. Sama tahu tempe. Oh Nanti tahu juga tempe ada juga. oatmeal, ada kacang, ada kuaci dibekukan juga. Supaya mereka kayak makan es krim gitu. Iya. Bulunya panjang ya Bu, panas banget. Ya. Kalau umpama ini orang hutan di alam liar, mereka kan dari pohon nih, Mm-mm. hilir tuh anginnya. Nah kalau sini kan karena dia nggak bisa ya kita kasih kesan. Burung madu juga sama kita kasih. Ya. Cuma terang aja udah kami kasih magnum kok. Itu untuk kipernya aja deh. Nah, rebutan kita Bu kalau ada magnum. Oh. Jujun yang punya ini post trauma syndrome PTSD. Alhamdulillah nggak pernah sih Pak. Cuma dulu ada sih dia salah satu orang hutan namanya Romeo.
Dia tahu nggak namanya Vera? Nggak tahu Pak, kita menggunakan intonasi yang berbeda-beda tiap individu, jadi mereka mengenali suara-suara itu. Tinggi rendahnya mereka mengapa, mereka tidak mengenal suaranya enggak. Dan nama itu kan kita berikan hanya formalitas, satu untuk mempermudah kami mengenali mereka, dan juga mengoleksi data observasi. Apalagi kalau mereka sakit, dokter nggak bakal salah kasih dosis. Nah, kalau dikumpulin ada 20 orang hutan, bisa kenalin nggak kalau ini Vera? 20 aja Pak ya, maaf, kami punya 700 orang hutan, kami hafal semua Pak. Maksudnya kalau dicampur, Iya. lu Vera Iya, kan Pak. gitu ya? Iya. Cuma 20 ya Pak, kita punya 112, kami harus hafal semua Pak sekarang. Dulu lah mas. Soalnya kita udah dari tahun-tahun Ini tahu kita tah? jadi hafal. Apa es? Tapi pertama ngapalin saya juga butuh lama sih Pak. Kalau nggak ada mas, sekali lagi kasih nama Raffi Ahmad. Si mana? Itu si Aludora. Ada dua itu. Aludora sama Yang mana? Yang mana? Jangan ribut. Gak boleh. Nyantai kawan. Lagi nyantai kawan. Ini cewek ya? Dan dia hanya di platform itu aja seharian semalaman, nggak pernah meninggalkan platform kecuali waktu ada makanan dia akan turun ambil makan kembali lagi. Sarangnya juga nggak bikin sarang berarti? Itu ada daun tuh. Itu Berarti sarang kemarin. berarti di bawahnya itu aja dia boboknya gitu maksudnya tidurnya ya? Saya mau mengambil daun baru untuk bikin sarangnya. Hmm. Dan kalau dia lagi ingat dari mana asal muasalnya, dia bisa berdiri megang 2 pilar joget. Oh iya kak. Biasananya di situ. Jeffrey salah satu pejantan yang lahir di sini kecelakaan tuh, ibunya kebobolan. Oh. Tapi untungnya ibunya adalah Bis jatuh tulang belakangnya itu. Berpose. Ayo makan. Bro. dan dia survive juga, dan dia tidak bisa menemukan makanan sendiri kan. Kalau kami sembunyikan makanan, dia tidak bisa mencari juga. Sedangkan kalau di alam liar itu kan makanan dia cuma caranya gimana kamu mendapatkan jantan. Iya, yang lebar itu ya yang Namanya chickpea. Oke. itu Makan daging. tahu. Diambil tahunya. Oh dia sukanya tahu lalu Dela. Kena tangannya Pak. Tahunya langsung diambilin semua tadi. Sudah tahu dua. Enggak. Enggak, dia kan bagi-bagi. Yang kita jemputin tuh bagi-bagi. Enggak ngumpetin. Dia makan, ambil secukupnya, ditinggal lari. Temennya masih ditinggalin makanan. Iya, enggak perlu kita. Mentah. Kita pun bisa makan itu kok Pak. Masih bisa makan kita mentah. Udah matang juga maksudnya. Dan dia cuma fermentasi endapan aja kan. Udah matang juga direbuskan air kedelai cari kedelai. Tuh, kenapa? Ini si Rambo sama si Aludora Pak. Ini si Jeffrey. Aludora. Jeffrey masih dengan posenya. No. Pasti di sini dia nggak bisa kembali ke hutan dia. Ngambil makanan balik lagi ke situ. Ya kan? Habis makan kembali ke atas nih. Gede banget, siapa itu? Itu si Jeffrey. Jeffrey. Jangan bilang Jeffrey Nicole ya.
Bisa jatuh tulang belakangnya itu. Berpose. Ayo makan. Bro. Tidak bisa survive juga dan dia tidak bisa menemukan makanan sendiri kan. Kalau kami sembunyikan makanan dia tidak bisa mencari juga. Sedangkan kalau di alam liar itu kan makanan dia cuma caranya gimana kamu mendapatkan jantan. Iya, yang lebar itu ya, yang chickpea. Oke. Itu Makan daging tahu. Diambil tahunya. Oh, dia sukanya tahu Alu Dela. Kena tangannya Pak. Tahunya langsung diambilin semua nanti. Sudah tahu doang. enggak. Enggak, dia kan bagi-bagi. Yang kita jemputin tuh bagi-bagi. Enggak ngumpetin. Dia makan, ambil secukupnya, ditinggal lari. Temennya masih ditinggalin makanan. Iya, enggak bisa kita. Mentah Pak. Kita pun bisa makan itu kok Pak. Langsung bisa makan kita mentah. Udah matang juga masuk. Dan dia cuma fermentasi endapan aja kan. Udah matang juga direbuskan air kedelai. Tuh, kenapa? Ini si Rambo sama si Aludora Pak. Kayak si Jeffrey. Aludora. Jeffrey masih dengan posenya. No. Pasti di sini dia nggak bisa kembali ke hutan dia. Ngambil makanan balik lagi ke situ. Ya kan? Habis makan kembali ke atas nih. Gede banget, siapa itu? Itu si Jeffrey. Jeffrey. Jangan bilang Jeffrey Nicole ya. Jeffrey sedang dikasih makan. Dari tadi dia berpose, dia punya trauma naik pohon. Makanannya tahu, jagung, nanas. Itu orang muda nih. Dia makan jagung dek tuh dek. Capek sudah dia. Ini laki itu. Si Rambo apa nggak basah tuh badannya dia? Kayak hampir terbenam gitu. Sibuk dia makan. Udah. Dia jagungnya dikupas juga ternyata. Iya, dikupas semua. Kenapa? Jagungnya nggak dimakan. Apa nih? Jagungnya belum. Deh, iku senengane salah kayak Enggak, kayak pisang soalnya enggak iya benar sih di hutan tuh enggak punya tanaman pisang. Pisang kan dibudidaya. Nanasnya dibuka sendiri ya? Kenapa? Buka dulu deh. Emang dibuka, bukannya langsung dimakan. Oh, dia ngambil. Pernah kan yang ini tuh iso buka
pintu. Kabeh diambil makanannya. Ya. Kok guys? Ayo. Jangan. Mulut. Wis antek makanan nang kono, mending aku balik ngono. Bye Rambo. kok doyong banget sih kamu jalannya. Yuk. Oh, karena kepanas. Albino yang ini kan ya, Pak ya? Yang albino yang ini. Yang albino. Oh, soalnya kulitnya kok agak lebih cerah. Enggak, ini kulitnya hitam, bulunya yang cerah. Iya, sorry, bulunya maksudnya. Ini enggak, ini orang yang albino itu dirawat dengan enggak. Jadi si bujang ini ditemukan di seribu perumahan di Sumatera, di Riau. Dikirimlah ke Bukit Lawang, tapi DNA tesnya dia adalah orang utan Borneo, Bu, Pak. Dikirimlah ke sini. Nah, karena dia orang utan Borneo kan, walaupun bulunya pirang tapi kulitnya tetap gelap. Makanya dia orang utan Borneo gitu. Di Riau. Ketemunya di seribu perumahan di Medan, dilakukan tes DNA juga di konservasi sana seperti kita juga sama. Hasilnya kok dia orang utan Borneo, dikirimlah ke sini. Nah, yang Ya, ayah. Hai. Mati rasa mah. Hah? Bu, Putri udah bangun? Udah bangun tapi masih di kasur. Oh, jadi pinjam sepatu nggak? Dibawain sama Raka? Enggak kan Put ya? Enggak.
Siapa? Yang apa? Iki angel juga ya, like misalnya papasan mobil dua ngono. Mundur. Ada kantong-kantong. Kita ke orang utan lagi pagi. Tapi jauh juga kantongnya. Habis itu ke ini nanti kayaknya Bisa buat ini. nanti ngebuat ini deh, akses masuk dan akses keluar yang dibedain gitu kali ya. Iya. Lebih sejuk. Yang Mas kan ini membuatkan. Merengut deh. Apa emang mulutnya gitu? Seksi kan? Gitu. Kenapa Pujan? Sama aja nanti bersihkan sendiri. Kan nanti jadi pupuk. Gitu. Jadi makanya di sana dikasihnya diambilin kok sini kok sana gitu. Sama Pujan. Nah, ada Tandi di sana. Nanti kita kesana dia kesini. Yang, kenapa sih? Kamu nggak nyenyak habis ini? Grumpy deh. Kenapa? Putri lagi. Sudah 2 kali Putri pagi ini. Tantrum. Dia kenapa menyembunyikan mukanya gitu ya? Jantan itu rata-rata pemalu kalau pejantan. Pejantan itu pemalu. Nih kalau orang yang punya sakit tertentu nih, kalau dikucilkan kan mereka lebih mudon kan lah. Apain toh iku kayak ini banget ya. Lebih semangat lagi gitu loh. Kalau mereka, maaf nih kita bilang nggak normal nih ya, nggak sebelum kayak yang lain, tapi itu kami kasih kamu tempat yang layak gitu loh. Dia apa merasa dibicarakan? Ya normal dalam arti kami fisik ya sekarang ya seperti itu. Dia bangun pagi ya. Kamu banget takut. Berkala ya. Ini kan kita lebih larinya ke fisiknya, udah nggak sempurna juga kan. Ini tidak adil. Aku harus bangun pagi. Nih kalau orang yang punya sakit tertentu nih, kalau dikucilkan kan mereka lebih mudon kan lah. Apain toh iku kayak ini banget ya. Lebih
semangat lagi gitu loh. Walaupun mereka maaf nih kita bilang nggak normal nih ya, nggak seberapa kayak yang lain, tapi itu kami kasih kamu tempat yang layak gitu loh. Dia apa merasa dibicarakan? Ya normal dalam arti kami fisik ya sekarang ya sekarang gitu. Dia bangun pagi ya. Kamu banget takut. Berkala ya. Ya di Aludora. Ini kan kita lebih larinya ke fisiknya, udah nggak sempurna juga kan. Iya, ini tidak adil. Aku harus bangun pagi. Ini ada pisang. Oh kan mestilah masuk ke sana. Perasaan nggak panas bro. PW dia di sana. Ngapain harus masuk itu? Malu. Kata Bujang, no need expose. Asik. Nonton ekspos. Kan tiketnya masih banyak. Jual dulu tiket. Sama semua platform buatnya dia. Sama Awas, tidak dikenain. aman bu, tidak terasa buat dia. Asal terkena mukanya gambar balik tuh. Lah jatuh. Orang bawa HP bro, kecipratan dong HP orang. Bisa diambil nggak Mas? Bisa lah. Nanti bisa diambil pakai kayu lah pakai apa? Iya, ada tangan orang. Kemana dia? Kayaknya ngambil yang jatuh deh. Dia harus cari kayu dulu, cari alat dulu. Gimana. Dia pinternya. Nggak dia ngukur tuh dalamnya seberapa nih. Lah. Jadi banyak orang. Masuk lagi. Malu dia. Mantep apa ditanya. Nanti morning. Selamat pagi. Oh selamat pagi juga. Ambilin dong yang ininya nanasnya yang Morning. Oke. Timbul ya Pak. Itu orang sedih banget makannya anu ya, minumnya bensin kali ya. Ya Allah. Bensinnya putih banget. Cuma kalau minum Naik pickup. Takut dia banget pulang. Alah, nggak usah takut mbak, jalan-jalan aja. Nanti udah, sekarang udah berakhir. Nanti aku kalau nggak pulang pasti nggak sekolah. Ih bagus. Kayak autumn vibe gitu loh. Itu ini loh beberapa pohonnya. Ini kayak bangunannya saluran. Ada towernya. Kakaknya bikin video. Enggak apa-apa sih. Kasih ya.
Oke, udah cukup karena udah 360 derajat. Oke.